Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba membuat konten untuk membacakan berita, dan konten ini sebetulnya saya buat ya tujuannya sih untuk memudahkan bagi orang-orang yang ya sebetulnya suka lihat di beranda-beranda paling pertama ketika pencarian berita itu muncul paling utama. Saya akan coba bacakan berita yang memang muncul di halaman pertama ketika kita mengetik pencarian berita hari ini. Saya akan coba masuk ke google.com dan kita akan cari, ini udah Google ya, kita akan cari berita hari ini. Oke, di sini ini ada dari harian Kompas dan juga Detik, serta ada liputan6.com. Ini semuanya laman ya. Saya akan coba bacakan dua berita dalam satu kontennya. Yang pertama, berita hari ini yang akan coba saya buka karena memang di pencarian nomor pertama, berarti yang akan coba saya baca pertama kali adalah berita dari kompas.com, di laman kompas.com ya. Berita yang menjadi headline-nya itu adalah polemik baru, ruang guru ternyata perusahaan asing dari Singapura. Wah, menarik nih. Kita coba buka beritanya. Polemik ruang guru ternyata perusahaan asing dari Singapura nih. Bagaimana ini ya? Editor Bambang P. Jatmiko, Jakarta, Kompas.com. Nama ruang guru sedang menjadi buah bibir perusahaan rintisan teknologi bidang pendidikan, termasuk termasuk dari 8 mitra platform digital program kartu prakerja. Nah, keterlibatan ruang guru di program kartu prakerja disorot karena salah satu pendiri sekaligus direktur utamanya adalah Adamas Belva Syah Devara yang kemarin mundur dari posisinya sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo. Yang menjadi polemik juga ini ya. Posisi Belva yang sempat menjadi pejabat publik dan keterlibatannya di ruang guru di proyek pemerintah tersebut dinilai berbau konflik kepentingan. Ya, kita tahu lah ya. Secara umum program kartu prakerja adalah program subsidi dari pemerintah bagi kalangan pencari kerja atau korban PHK. Setiap pemilik kartu pekerja akan mendapatkan total manfaat dana senilai 3,55 juta rupiah. Nah, program ini juga akan menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Hasil total dana yang akan diguyurkan melalui subsidi kartu prakerja mencapai 19,88 triliun. Wow, rupiah ya. Oh, rupiah lah. Dari jumlah yang diterima oleh setiap pemilik kartu prakerja sebanyak 1 juta atau total 5,6 triliun mengucur dalam bentuk subsidi pelatihan melalui kelas online. Ya, materi pelatihan itu tersedia di 8 mitra platform digital yang digandeng pemerintah, yakni Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruang Guru, Kemnaker, Pintaria, Pijar, Sekolahmu, dan Mau Belajar Apa. Proses pelatihan via 8 mitra platform digital itulah yang belakangan dipersoalkan, di mana skema pelatihan ala kartu prakerja dinilai sebagai subsidi terselubung. Nah loh ya. Menanggapi hal itu, Sekretaris Kabinet atau Seskab ya, Pramono Anung angkat suara. Ia menyatakan keterlibatan ruang guru dalam program kartu prakerja sudah sesuai aturan. Proses verifikasi mitra prakerja sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam hal tersebut atau hal ini ya. Itu yang dikatakan oleh Pramono melalui keterangan tertulis pada hari Selasa 21 April 2020. Nah, sekarang kita masuk ke perusahaan asingnya. Namun, polemik keterlibatan ruang guru dalam program kartu prakerja agak belum segera surut ketika Belva sudah mengundurkan diri. Status startup
yang dinilai merupakan perusahaan asing giliran dipersoalkan. Karena perusahaan asing, Ruang Guru dinilai tidak berhak mengelola pelatihan kartu prakerja program pemerintah. Benarkah Ruang Guru perusahaan asing? Dari kutipan kontan.co.id, Rabu 22 April 2020, berdasarkan data profil perusahaan dari Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kementerian Hukum dan HAM yang diterima kontan.co.id, Badan Hukum Ruang Guru bernama PT Ruang Raya Indonesia mengacu pada surat pengesahan anggaran dasar pada 17 Maret 2020. Ruang Raya Indonesia tercatat sebagai perusahaan penanaman modal asing. Ya, panjang nih ya beritanya. Oke lah, kita cukupkan aja untuk berita yang pertama yang saya kutip dari laman.com ya, laman kompas.com, lamannya ini paling atas. Anda kalau misalkan mau baca lebih jelas dan lebih konkretnya bisa masuk ke laman tersebut. Saya juga nanti akan cantumkan di deskripsi di bawah ya, silahkan dibaca. Oke. Rame, itu cukup rame ya. Mudah-mudahan segera ada titik terang ya, polemik, karena ini kaitannya dengan uang negara ya, gede sih. Yang kedua yang akan coba saya angkat, berita yang kedua yang masuk di pencarian Google ya, berita hari ini dengan kata kuncinya yaitu dari laman news.detik.com. Judulnya cukup lumayan mengenaskan. Jabar hari ini, keluarga perawat dibacok dan pasien positif corona pertama di Tasik. Ini masih mengenai pandemi ya, karena tahun 2020 ini kita bukan dihebohkan, kita mengalami sebuah problem yang sama-sama kita rasakan, yaitu pandemi COVID-19 ya. Nah, Jabar hari ini, keluarga perawat dibacok dan pasien positif corona pertama kali di Tasik. Di sini ada ilustrasi, bukan ilustrasi, ini adalah foto TKP ya, dimana foto rumah sekaligus TKP keluarga perawat dibacok kawanan penjahat di Purwakarta. Oke. Bandung, Pasutri yang bekerja sebagai perawat menjadi korban pembacokan di dalam rumah mereka di Kelurahan Munjul Jaya, Kabupaten Purwakarta. Dalam insiden berdarah ini, anak pertama mereka turut kena bacokan. Innalillahi ya. Sementara itu, julukan daerah zero atau 0 kasus positif COVID-19 di Jawa Barat yang disandang Kabupaten Tasikmalaya luruh setelah ditemukannya seorang pemudik dari Bandung yang terinfeksi virus corona. Lalu apa saja yang terjadi di Jabar hari ini? Berikut nih ulasannya yang saya kutip dari news.detik.com/berita Jawa Barat ini ya. Oke, Kabupaten Tasikmalaya mengumumkan kasus positif COVID-19 pertama di wilayahnya. Pasien itu merupakan pemudik dari Bandung. Kita tahu Bandung sudah memberlakukan PSBB, Bandung Raya ya. Ini kutipan dari juru bicara gugus COVID-19 Tasikmalaya, pada wartawan yang mengatakan hari ini kita umumkan, mungkin ya seperti itu ya bahasanya di sini. Hari ini kita umumkan ada satu kasus positif COVID-19 di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Pasien merupakan pemudik asal Bandung yang berpulang ke Tasikmalaya dan dalam keadaan sakit gejala COVID-19. Usai jalani 2 kali rapid test, pasien kemudian dipastikan positif melalui uji lab hasil tes swab atau PCR. Ya, serem ya. Pasien warga Kecamatan Sariwangi ini tengah dirawat di ruang isolasi RSUD SMC Tasikmalaya. Meski hasil uji lab positif, namun kondisi pasien stabil. Ini yang memang harus diwaspadai itu.
pasien warga ini. Selain satu pasien positif COVID-19, pihaknya juga mengumumkan 4 orang warga terindikasi positif hasil rapid test, di mana mereka terdiri dari 2 orang dalam pemantauan yaitu ODP serta 2 orang pasien dalam pengawasan. Oke lah, itulah mungkin. Nanti untuk lengkapnya teman-teman bisa baca di laman news.detik.com/berita strip Jawa Barat ya, D49 sekian. Ya udahlah, panjang disebutin. Oke, untuk 2 berita sudah saya coba bacakan. Nanti kita lanjut lagi dengan berita-berita yang lagi ramai mungkin ya di media daring yang ada di Indonesia. Terima kasih, jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe. Kemudian juga untuk yang memiliki masukan, silahkan klik aja di komen. Untuk yang suka, klik aja suka. Yang nggak suka ya klik aja nggak suka ya. Tapi jangan kebanyakan lah, kasihan ya. Ini baru soalnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah ini. Saya pamit, ciao.